Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Bapak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Pak Rizal, kita bicara kondisi pahitnya lah. Jika memang seluruh produsen batu bara melakukan peningkatan produksi dan yang terjadi di pasar global adalah oversupply dan harga mulai terkoreksi. Apakah serta-merta pasar domestik bisa menyerap oversupply tersebut? Untuk pasar domestik itu sudah ditentukan berdasarkan data-data yang dihimpun dari pengguna batu bara dalam negeri. Salah satunya misalnya semen, PLN, ya, tekstil dan lain-lain, termasuk yang smelter. Nah itu dia sudah ditentukan jumlahnya itu 137,5 juta ton untuk tahun 2021 misalnya. Nah apabila terjadi kelebihan supply ke global itu tidak bisa serta-merta ditambah ke pasar dalam negeri karena memang sudah ada keterbatasannya. Jadi mau nggak mau pengusaha itu harus mencari pasar atau pembeli baru, misalnya seperti di Myanmar, India segala macam, sehingga itu bisa terserap semua. Baik, artinya harus mencari pasar-pasar potensial ya Pak, untuk kemudian dapat menyerap kelebihan oversupply ini. Baik, kalau kita bicara mengenai secara harga lah, kita ingin membahas sedikit, karena kita tadi membahas bagaimana domestic market obligation ini menjadi satu kebijakan yang diterapkan di komoditas batu bara. Ketika misalnya bicara mengenai kondisi harga batu bara di pasar global yang sedang tinggi begitu misalnya, tapi ada volume yang sudah dikunci lah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebetulnya teman-teman produsen mereka apakah kemudian merasa gemas begitu untuk akhirnya melakukan eksportasi, padahal secara kuota mereka sudah terkunci di DMO tadi, tapi secara harga di luar sedang bagus-bagus ya. Seperti apa Pak Rizal? Untuk DMO itu memang sudah dikunci di angka 25% ya untuk setiap perusahaan. Dari total produksi 25% harus memenuhi kebutuhan DMO. Nah apabila dia sudah memenuhi kuota tersebut untuk DMO, selebihnya itu silakan diekspor. Kalau harga bagus di pasar global ya tentu saja ini menguntungkan juga bagi pengusaha dan negara. Karena bagi pengusaha itu mendapatkan cuan berlebih dari perkiraan harga misalnya, tapi bagi negara juga akan mendapatkan pajak yang lebih besar, termasuk royalti, karena royalti itu kan didasarkan kepada harga jual batu bara. Nah jadi seperti itu Mas. Ya, secara market domestik cukup menarik ya Pak Rizal untuk teman-teman produsen batu bara. Untuk formulasi harganya sendiri cukup menarik? Cukup menarik. Jadi dengan untuk PLN itu maksimal di harga $70 per ton, itu masih cukup menarik dan tidak ada pengusaha yang juga protes atau menentang karena memang ini harga yang cukup bagus. Dibandingkan kemarin juga malah ada yang di bawah 75 kan, $70 per ton malah sampai ke 50 harganya, sehingga pengusaha juga harus melakukan efisiensi di segala bidang untuk bisa bertahan. Baik, Pak Rizal, yang menarik yang bisa ditelaah adalah bagaimana sebetulnya Indonesia sekarang sedang getol-getolnya untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Trennya juga tidak hanya di Indonesia, tapi ini adalah tren yang terjadi di global, di dunia. Bagaimana mereka juga sedang lari kencang untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Tapi kemudian yang terjadi adalah pemerintah meminta untuk produsen meningkatkan produksinya 75 juta ton untuk pasar luar negeri. Melihat dinamika ini, bagaimana Anda sebetulnya melihat proyeksi industri batubara ke depan? Kalau kita lihat dari bauran energi, memang secara persentase batu bara itu akan menurun dari 35 di 2025 menjadi 30%, kemudian 2050 menjadi 25%. Nah, tetapi setiap tahun selalu ada pertumbuhan kebutuhan akan energi
sehingga volumenya juga bisa akan meningkat. Nah, memang kita harus mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon ya, sehingga bisa mengikuti atau taat terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah kita tanda tangani seperti Paris Agreement. Nah, tetapi dalam hal ini memang sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang ramah lingkungan di bidang pembangkitan listrik, seperti misalnya ada teknologi high efficiency low emission atau HELE, atau ada juga teknologi ultra super kritikal untuk power generation ya. Walaupun secara sumber energi masih menggunakan batu bara ya? Ya, tapi akan berkurang emisinya. Nah, ini yang harus diterapkan. Dan PLN juga saya melihat beberapa laporan itu sudah sedang melakukan hal tersebut, memasang alat-alat tersebut, sehingga bisa mengurangi emisi karbon. Baik, progresnya dari 10 sampai dengan 100 untuk tata kelola ataupun pengolahan batu bara menjadi sumber energi yang emisinya rendah seperti yang Anda tadi sampaikan, kita di level berapa, Pak Rizal? Nah, saya belum punya angkanya ini, Mas. Nah, tapi belum. Sudah ada beberapa pembangkitan yang memang sudah memasang teknologi tersebut. Artinya kita mengarah ke arah situ begitu ya, sudah ada pergerakan ke arah situ. Baik, Pak Rizal, sangat menarik perbincangannya, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Rizal. Terima kasih, Mas. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja. Kami akan kembali dengan perbincangan yang menarik. Tentu saja ini mengenai izin ekspor yang dipersingkat menjadi 8 jam. Bagaimana teman-teman eksportir menanggapi ini? Usaha jeda berikut.